Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari, NPM 20133100007, dan ada rekan saya Aprita Dewi Anggraini, NPM 20133100024. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi sistem akuntansi biaya tradisional dan berdasarkan aktivitas. Materi yang pertama ada sistem kalkulasi biaya tradisional. Sistem kalkulasi biaya tradisional ini adalah sistem akuntansi yang tidak mengakumulasi atau melaporkan biaya aktivitas atau proses individual. Sistem ini sering menggunakan satu pool biaya untuk semua biaya produksi tidak langsung dengan dasar alokasi biaya berdasarkan tenaga kerja. Biaya produksi tidak langsung itu bisa berupa gaji, biaya iklan untuk pemasaran, dan biaya administrasi. Yang kedua, ada sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Sistem ini adalah sistem yang pada awalnya mengakumulasi biaya sumber daya tidak langsung untuk setiap aktivitas dari bidang yang ditetapkan biayanya, dan kemudian membebankan biaya setiap aktivitas itu ke produk, jasa, atau objek biaya lainnya yang memerlukan aktivitas tersebut. Perbedaan sistem kalkulasi biaya tradisional dan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Sistem kalkulasi tradisional itu umumnya berfokus hanya pada pengalokasian biaya produksi dan bukan biaya fungsi rantai nilai lainnya ke produk. Biaya fungsi rantai nilai itu bisa berupa biaya produk yang mempertimbangkan semua biaya, contohnya biaya pengembangan, biaya riset, biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga bisa berupa biaya pelayanan pelanggan. Karena sistem tradisional itu sering berfokus hanya pada pengukuran nilai persediaan untuk tujuan pelaporan keuangan, dan GAAP tidak memperbolehkan perusahaan memasukkan biaya non-produksi ke lini atau ke nilai persediaan produk. Lalu yang selanjutnya ada sistem berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Itu mengalokasikan biaya fungsi rantai nilai seperti desain, pemasaran, pemrosesan pesanan, dan jasa pelanggan selain biaya produksi. Akibatnya, sistem ABC ini menjadi lebih kompleks tetapi menyediakan biaya yang lebih akurat untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Tim ABC merasa bermanfaat untuk mengembangkan peta proses atau proses map yang merupakan diagram sistematis yang menggambarkan hubungan antara objek biaya, aktivitas, dan sumber dayanya, yang membantu akuntan dan manajer untuk memahami operasi pengambilan keputusan manajerial. Konsep dasar peta proses. Pada layar saat ini bisa kita lihat ini adalah Praga 4 strip 5, yaitu Praga yang menggambarkan konsep dasar peta proses. Di sini bisa kita lihat bahwa apabila sumber daya itu hanya mendukung satu aktivitas, maka satu aktivitas hanya mendukung satu produk saja, maka seluruh biaya sumber daya itu dibebankan pada aktivitas atau seluruh biaya aktivitas itu dibebankan pada satu produk saja. Di sini bisa kita lihat pada contohnya yaitu aktivitas 1 itu dibebankan pada produk T. Lalu biaya sumber daya B itu dibebankan pada aktivitas 3 saja. Namun apabila sumber daya atau aktivitas itu mendukung 2 atau lebih aktivitas atau produk, maka biaya itu dibagi ke 2 atau lebih aktivitas atau produk.
Contohnya ini yaitu di aktivitas di sumber daya A itu dibebankan ke aktivitas 1 juga aktivitas 2. Lalu contohnya ada di aktivitas 2 ini dibebankan ke produk T dan ke produk U. Lalu satu lagi yaitu di aktivitas 3. Biaya itu dibebankan dibagi ke produk V dan juga produk W. Ilustrasi sistem tradisional dan ABC. Pada kali ini contohnya pada perusahaan Lopez Plastic Company, sistem kalkulasi biaya tradisional dan laporan laba rugi Lopez Plastic Company. Bisa kita lihat pada panel A itu merupakan peta proses untuk sistem biaya tradisional Lopez Company. Lalu pada panel B itu ada laporan laba rugi dari perusahaan Lopez Plastic Company. Dari sini kita bisa tahu terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya tidak langsung, biaya langsung, dan biaya yang tidak dialokasikan. Biaya tidak langsungnya yaitu pada pada kiri atas yaitu semua biaya produksi tidak langsung itu sebesar 220.000 dolar. Lalu biaya yang tidak dialokasikan yaitu sebesar 100.000 dolar. Lalu biaya langsungnya yaitu ada biaya bahan langsung untuk casing pena sebesar 22.500, lalu biaya tenaga kerja langsung untuk casing pena sebesar 135.000, lalu biaya bahan langsung untuk casing telepon seluler sebesar 12.000, lalu terdapat biaya tenaga kerja langsung untuk casing telepon seluler sebesar 15.000 dolar. Di sini di sistem ini mengalokasikan biaya sumber daya produksi tidak langsung sebesar 220.000 dolar itu ke tiap masing-masing produk, yaitu produk casing pena, casing plastik pena, dan casing plastik telepon seluler. Dengan dasar alokasi tunggal, yaitu dasar alokasi biaya jam tenaga kerja langsung. Diketahui pada kuartal terakhir perusahaan ini itu mengalami rugi sebesar 64.500 dolar. Dan di sini kita posisinya sebagai wakil direktur operasi, kita itu harus memutuskan produk mana yang akan ditekankan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, dan di sini diketahui pada periode terakhir perusahaan itu menggunakan 4.500 dan 500 jam tenaga kerja langsung yang masing-masing dialokasikan untuk membuat casing pena dan casing telepon atau casing telepon seluler yang seluruhnya yaitu 5.000 jam tenaga kerja. Jadi dari sistem ini bisa kita lihat bahwa sistem tradisional ini mengalokasikan sebesar 90% biaya tidak langsung ke casing pena dan 10% biaya tidak langsung ke casing telepon seluler. Sistem ini itu tidak membebankan biaya rantai nilai yang dialokasikan sebesar 100.000 dolar, itu tidak dialokasikan. Lalu pada panel B, Lopez Plastic Company, ini adalah laporan laba operasi sistem alokasi biaya tradisional dari perusahaan Lopez Plastic Company. Laporan laba operasi itu tujuannya untuk pelaporan eksternal, lalu kontribusi terhadap biaya dan laba korporasi itu tujuannya untuk pengambilan keputusan strategis internal. Di sini pada kolom sebelah kanan bisa kita lihat yaitu ada casing pena dan casing telepon seluler. Penjualan keduanya yaitu sebesar 440.000 dolar, yang masing-masing pada casing pena sebesar 360.000 dolar, lalu casing telepon sebesar 80.000 dolar. Lalu harga pokok dari kedua casing ini adalah harga pokok penjualannya yaitu bahan langsungnya yaitu 34.500 yang masing-masing pada casing pena sebesar 22.500, pada casing telepon seluler sebesar 12.000. Lalu tenaga kerja langsungnya adalah 150.000 yang masing-masing pada casing pena sebesar 135.000 dan casing telepon seluler sebesar 15.000. Lalu produksi tidak langsungnya yaitu sebesar 220.000 yang dibebankan pada casing pena sebesar 198.000. Lalu pada casing telepon seluler sebesar 22.000. Lalu ditotalkan hingga kita ketahui bahwa harga pokok penjualannya yaitu sebesar 404.000
itu diperoleh dari penjumlahan bahan langsung, tenaga kerja langsung, produksi tidak langsung. Di sini total keseluruhannya yaitu 404.500. Lalu pada harga pokok penjualan dari casing pena yaitu 355.500. Lalu harga pokok penjualan dari casing telepon seluler itu sebesar 49.000. Lalu untuk mencari laba kotor kita harus yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan yaitu sebesar 440.000 dikurangi 404.500 yang menghasilkan laba kotor sebesar 35.500. Yang pada casing pena yaitu penjualannya sebesar 360.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 355.500, maka laba kotor dari casing pena sebesar 4.500. Sedangkan pada casing telepon seluler penjualannya yaitu sebesar 80.000, lalu harga pokok penjualannya itu hanya sebesar 49.000. Lalu maka laba kotornya yaitu sebesar 31.000, yaitu penjualan 80.000 dikurangi harga pokok penjualan sebesar 49.000 menghasilkan laba kotor sebesar 31.000. Beban korporasi tidak dialokasikan sebesar 100.000. Maka rugi operasinya yaitu sebesar 64.500. Margin laba kotor keseluruhannya adalah 8,07%, sedangkan pada casing pena margin laba kotor sebesar 1,25%, sedangkan margin laba kotor pada casing telepon seluler sebesar 38,75%. Bisa kita simpulkan bahwa casing telepon seluler merupakan lini produk yang lebih menguntungkan daripada casing pena. Kesimpulannya bahwa sistem kalkulasi tradisional itu mungkin tidak menyediakan tingkat akurasi kalkulasi yang kita perlukan. Maka untuk kita merancang sistem akuntansi biaya perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan pengendalian operasi dengan lebih baik, kita dapat menggunakan sistem kalkulasi biaya ABC atau sistem kalkulasi activity based costing. Karena pada sistem kalkulasi biaya activity based costing itu mengidentifikasi pool biaya untuk tiap aktivitas produksi yang signifikan, termasuk aktivitas rekayasa sebagai satu pool biaya. Lalu di sistem kalkulasi biaya ABC ini juga membebankan setiap biaya sumber daya tidak langsung ke pool yang tepat. Yang ketiga, karena sistem ini mengalokasikan biaya di setiap pool biaya aktivitas ke produk dengan menggunakan pemicu biaya yang masuk akal dan dapat diandalkan sebagai dasar alokasi. Sistem ABC Lopez Plastic Company atau two-stage ABC system atau sistem ABC dua tahap ini berbeda dengan sistem tradisional sebelumnya, karena pada sistem tradisional sebelumnya itu tidak melaporkan biaya tidak langsung, aktivitas rekayasa, gaji insinyur, dan juga penyusutan peralatan desain. Di sini sumber daya insinyur dan peralatan CAD sebesar $40.000 itu dialokasikan pada sistem ini, pada sistem ABC dua tahap ini. Mengalokasikan $40.000 itu dengan pemicu biaya waktu tenaga kerja langsung sebagai dasar alokasinya. Untuk mengambil keputusan yang lebih strategis dan pengendalian operasi yang lebih baik, kita bisa menggunakan sistem ABC dua tahap ini. Bisa kita lihat pada sebelah kanan, semua biaya rantai nilai yang tidak dialokasikan sebesar $100.000 itu tetap dialokasikan karena perusahaan hanya menggunakan sistem ABC ini untuk biaya produk saja. Biaya produksi saja. Maka dari itu $100.000 itu tetap tidak dialokasikan. Pada tahap pertama, kita mengalokasikan sumber daya tidak langsung ke aktivitas, ke pool biaya aktivitas. Di sini ada aktivitas pemrosesan dan ada aktivitas pendukung produksi. Seperti kita lihat pada Praga 4-7 kali ini, biaya yang dialokasikan ke pemrosesan adalah sebesar 143.000, yaitu dari 135.000 ditambah 8.000, yaitu aktivitas pemrosesan sebesar 143.000, lalu pada aktivitas pendukung produksi sebesar 77.000, yaitu dari $45.000 ditambah $32.000. Biaya pabrik dan mesin sebesar $180.000 itu
bergantung pada kaki persegi ruangan yang digunakan. Maka pemrosesan menggunakan 75% ruang dan pendukung produksi menggunakan sebesar 25%. Karena itu kita mengalokasikan 75% dari $180 itu ke aktivitas pemrosesan yaitu sebesar 135.000, lalu kita mengalokasikan 25% ke aktivitas pendukung produksi sebesar 25% yaitu sebesar $45.000 ke aktivitas pendukung produksi. Lalu sumber daya insinyur dan peralatan CID sebesar $40.000. Biaya insinyur dan peralatan CID itu utamanya bergantung pada jumlah waktu yang dihabiskan insinyur pada suatu produk. Insinyur itu menghabiskan rata-rata sekitar 48 menit setiap jam melakukan aktivitas pendukung produksi seperti mendesain casing. Lalu mereka juga menghabiskan sebesar 12 menit untuk mengawasi aktivitas pemrosesan. Jadi kita mengalokasikan sebesar 80% ke aktivitas pendukung produksi, lalu kita mengalokasikan pada aktivitas pemrosesan sebesar 20%. Pada aktivitas pendukung produksi sebesar 80% dari 40.000 yaitu sebesar 32.000, lalu 20% dari $40.000 yaitu sebesar 8.000 ke aktivitas pemrosesan. Lalu tahap yang kedua yaitu kita mengalokasikan biaya aktivitas ke produk atau jasa. Pemrosesan ada beberapa dasar alokasi dari biaya yang mungkin untuk biaya aktivitas pendukung yaitu termasuk jumlah perubahan rekayasa yang diminta oleh pelanggan dan jumlah suku cadang yang berbeda dan jam dasar alokasi biaya jam tenaga kerja langsung. Manajemen berdasarkan aktivitas. Alat sistem manajemen biaya. Manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management atau ABM merupakan menggunakan output dan sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas untuk membantu pengambilan keputusan strategis dan memperbaiki pengendalian operasi organisasi. ABM ini bertujuan meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan meningkatkan laba dengan mengidentifikasi peluang perbaikan strategi. Aplikasi ABM yang sangat bermanfaat. Yang pertama ada biaya bernilai tambah, yaitu biaya aktivitas yang tidak dapat dieliminasi perusahaan tanpa mempengaruhi nilai produk bagi pelanggan. Biaya ini diperlukan walaupun mungkin ada acara untuk merubah biaya bernilai tambah dengan melaksanakan aktivitas secara efisien. Yang kedua, biaya tidak bernilai tambah, yaitu biaya yang dapat dieliminasi perusahaan tanpa mempengaruhi nilai produk bagi pelanggan. Perusahaan seringkali dapat menguranginya jika tidak mengeliminasi beberapa dari biaya tersebut dengan meredesain secara cermat tata letak pabrik dan proses produksi. Teknik manajemen lain yang bermanfaat yaitu benchmarking, yaitu proses membandingkan produk, jasa, dan aktivitas dengan standar industri terbaik yang berkelanjutan. Benchmarking adalah alat untuk membantu organisasi mengukur postur kompetitifnya. Benchmarking bisa dari berbagai organisasi, dari organisasi pesaing, dan organisasi lain yang memiliki proses serupa. Manfaat kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan manajemen berdasarkan aktivitas. Yang pertama, manajer menggunakan informasi ABC untuk menetapkan bauran produk yang optimal dan untuk mengestimasi margin laba produk. Yang kedua, kerangka jenis produk dan pelanggan yang lebih luas menghasilkan kompleksitas operasi yang juga lebih besar. Seringkali dalam situasi ini, konsumsi sumber daya perusahaan yang dibagi juga bervariasi secara substansional di antara produk dan pelanggan, suatu kondisi yang menambahkan nilai sistem ABC. Lalu selanjutnya yang ketiga, biaya tidak langsung jauh lebih penting dari lingkungan manufaktur kelas dunia yang terotomatisasi saat ini ketimbang di masa lalu. Di banyak industri, peralatan yang terotomatisasi itu telah menggantikan 50% total biaya. Karena sistem ABC berfokus pada biaya tidak langsung, maka lebih umum di perusahaan dengan proses produksi terotomatisasi. Laju perubahan teknologi yang tepat telah mempersingkat siklus hidup produk. Karena itu perusahaan tidak memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian harga atau biaya ketika menemukan kesalahan kalkulasi biaya. Keakuratan biaya yang dihasilkan ABC ini sangat berarti pada situasi seperti ini.
Lalu yang kelima, perusahaan dengan biaya produk ABC yang akurat memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan dengan biaya yang tidak akurat. Yang keenam, teknologi komputer yang mengurangi biaya pengembangan dan pengoperasian sistem ABC. Sebagian besar sistem ERP secara rutin memasukkan modul ABC. Melanjutkan, di sini ada lampiran keempat, yaitu ilustrasi terinci tentang sistem biaya tradisional dan berdasarkan aktivitas. Pelayanan pelanggan AT dan T menyediakan jasa account inquiry dan bill printing bagi 1.200.000 warga dan 20.000 akun pelanggan komersil. Sebuah biro jasa lokal menawarkan untuk menyediakan semua jasa yang saat ini dilakukan oleh Departemen Penagihan dengan tarif $4,30 per akun warga dan $8 per akun pelanggan komersil. Departemen Penagihan ini menggunakan sistem kalkulasi biaya tradisional yang mengalokasikan semua biaya produksi tidak langsung berdasarkan account inquiry. Kemudian biaya yang digunakan Departemen Penagihan bulan lalu adalah sebesar $600.087.500. Departemen menerima 25.000 permohonan pada bulan itu dan ada 20.000 akun inquiry warga dan 55.000 akun komersial. Yang selanjutnya, bagian ini menggambarkan kelas pelanggan perumahan dan komersial serta sumber daya yang digunakan untuk mendukung Departemen Penagihan. Semua biaya yang terjadi di departemen itu bersifat tidak langsung. Tidak ada biaya langsung dan tidak ada biaya yang tidak dialokasikan. Departemen Penagihan saat ini menggunakan sistem kalkulasi biaya tradisional yang mengalokasikan semua biaya tidak langsung berdasarkan jumlah account inquiry. Pada bagian ini menunjukkan bahwa biaya sumber daya yang digunakan Departemen Penagihan yang lalu adalah sebesar $687.500. Sistem akuntansi biaya tradisional mengalokasikan seluruh pool biaya tidak langsung ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima departemen di setiap kelas pelanggan. Jadi Departemen Penagihan menerima 25.000 permohonan kelas permohonan. Jadi untuk menghitung seluruh pool biaya tidak langsungnya adalah 687.500 dibagi dengan 25.000 sehingga terdapat 27,50 biaya per permohonan. Kemudian ada 20.000 akun inquiry sehingga biaya inquiry warga atau perumahan. Kemudian ada 5.000 biaya kemudian ada 5.000 untuk akun komersil atau 20%-nya. Dari biaya per akunnya adalah $687.500 dibagi dengan 20.000 untuk akun perumahan per akun perumahannya, kemudian $687.500 dibagi dengan 5.000 untuk akun per akun komersilnya. Ini tabel untuk perhitungan biaya secara tradisionalnya. Di sini terdapat dua akun, yaitu perumahan dan komersial. Untuk menghitung biaya per permohonan itu dihitung untuk pool biaya seluruhnya, yaitu $687.500 dibagi dengan 25.000 permohonan sehingga terdapat $27,5 per permohonan. Kemudian jumlah permohonannya ada masing-masing perumahan adalah 20.000 dan komersial ada 5.000. Kemudian untuk total biayanya adalah dari biaya per permohonan dikali dengan jumlah permohonan. Jadi 27,50 dikali 20.000 sehingga terdapat total biaya sebesar $550.000 untuk perumahan dan juga $27,5 dikali 5.000 permohonan sehingga total biayanya adalah $137.500 untuk akun komersial. Kemudian untuk jumlah akunnya di sini tadi diketahui sebesar 120.000 akun untuk perumahan, kemudian 20.000 akun untuk komersial. Kemudian dari biaya per akunnya adalah dihitung dari total biaya dibagi dengan jumlah akun sehingga terdapat 4,58 untuk akun per akun perumahan, kemudian
$137.500 dibagi dengan 20.000 terdapat $6,88 per akun komersil. Kemudian jika estimasi biaya ini akurat, maka manajer akan menghasilkan penghematan biaya sebesar $0,28 per akun untuk perumahan. Dan selanjutnya mengambil keputusan manajerial, yaitu merancang sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Langkah yang pertama adalah menentukan komponen kunci sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas. Komponen kunci sistem akuntansi biaya berdasarkan aktivitas adalah objek biaya, aktivitas kunci, sumber daya, dan pemicu biaya terkait. Komponen tersebut bersama dengan tujuan sistem yang baru, menentukan lingkup sistem ABC. Kemudian manajemen AT dan T ingin agar sistem tersebut yang pertama menentukan biaya per akun departemen penagihan untuk setiap kelas pelanggan demi mendukung secara lebih baik keputusan strategis berkenaan dengan akun outsourcing ke biro jasa lokal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman manajer tentang aktivitas kunci departemen penagihan untuk mendukung pengendalian biaya operasi. Kemudian di sini ada 4 aktivitas kunci departemen penagihan. Aktivitas yang pertama adalah penagihan akun dan dasar alokasi biayanya adalah dari jumlah halaman yang dicetak. Kemudian verifikasi tagihan, dasar alokasi biayanya adalah jumlah akun yang diverifikasikan. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah account inquiry, dasar alokasi biayanya adalah jumlah permohonan. Kemudian ada aktivitas korespondensi dengan dasar alokasi biaya adalah jumlah surat. Kemudian yang kelima ada aktivitas lain, dasar alokasi biayanya adalah jumlah halaman yang dicetak. Kemudian langkah yang kedua, menentukan hubungan antara objek biaya, aktivitas, dan sumber daya. Tahap penting dari analisis berdasarkan aktivitas adalah mengidentifikasikan hubungan antara aktivitas kunci dan sumber daya yang dikonsumsi. Tim manajemen melakukan hal tersebut dengan mewawancarai personel dan menganalisis berbagai data internal. Di sini terdapat hasil dari wawancara tersebut. Yang pertama, di sini ada aktivitas yang dilaksanakan dari sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Yang pertama adalah dari supervisor, aktivitas account inquiry-nya sebesar 40%, aktivitas korespondensinya sebesar 10%, kemudian aktivitas penagihannya sebesar 30%, dan aktivitas lainnya sebesar 20%, sehingga totalnya 100%. Kemudian tenaga kerja account inquiry, aktivitas account inquiry-nya sebesar 90%, dan aktivitas korespondensinya sebesar 10%, sehingga totalnya 100%. Kemudian aktivitas tenaga kerja penagihan, aktivitas penagihannya 30% dan aktivitas verifikasinya adalah 70%. Kemudian tenaga kerja verifikasi, aktivitas verifikasinya 100%. Kemudian kertas, di sini aktivitas penagihannya terdapat 10%. Kemudian komputer, di sini aktivitas inquiry-nya 45%, aktivitas korespondensinya 5%, dan juga aktivitas penagihan 30%, dan aktivitas verifikasi 10%, dan semua aktivitas lainnya ada 5%. Kemudian di sini ada telekomunikasi dengan aktivitas account inquiry sebesar 90% dan aktivitas lainnya sebesar 10%. Kemudian tingkat hunian dengan aktivitas account inquiry-nya sebesar 65% dan aktivitas penagihannya sebesar 15%. Kemudian aktivitas lainnya sebesar 20%. Kemudian di sini mesin cetak terdapat aktivitas korespondensi sebesar 5%, aktivitas penagihan 90% dan aktivitas lainnya sebesar 5%. Selanjutnya yang terakhir adalah sumber daya. Semua sumber daya dan departemen lain, di sini terdapat aktivitas lainnya sebesar 100%. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data yang relevan berkenaan dengan biaya dan arus fisik unit pemicu biaya antar sumber daya dan aktivitas. Dengan menggunakan peta proses sebagai pedoman, manajer departemen penagihan mengumpulkan data biaya dan operasi yang diperlukan melalui wawancara lebih lanjut dengan personel yang relevan. Gambar ini menunjukkan data yang dikumpulkan manajemen sekarang dapat menggunakan peta proses yang lengkap untuk menentukan biaya, keputusan yang strategis, dan operasi yang harus mereka buat. Jadi di sini sudah terdapat
pool biayanya masing-masing seperti beban supervisor terdapat 33.600, kemudian tenaga kerja account inquiry sebesar 173.460 dolar, kemudian tenaga kerja penagihan sebesar 56.250, kemudian tenaga verifikasi sebesar 11.250, kemudian beban kertas sebesar 7.320 dolar. Di sini biaya sumber daya ditentukan oleh akun breaking down dari buku besar umum yang akan ditampilkan slide selanjutnya. Kemudian di sini terdapat jumlah unit pemicu biaya untuk departemen penagihan. Untuk aktivitas yang pertama ada account inquiry dengan unit pemicu biaya permohonan. Jumlah unit pemicu biayanya untuk perumahan sebesar 20.000 dan untuk komersial sebesar 5.000. Kemudian totalnya ada 25.000. Kemudian untuk aktivitas korespondensi pemicu biayanya ada surat. Jumlah unit pemicu biayanya untuk perumahan sebesar 1.800 dan komersial sebesar 1.000 sehingga totalnya 2.800. Kemudian untuk aktivitas penagihan unit pemicu biayanya adalah halaman tercetak dengan jumlah unit pemicu biaya untuk perumahan 120.000 dan untuk komersial 40.000 sehingga totalnya 160.000. Kemudian untuk aktivitas verifikasi pemicu biayanya adalah akun yang diverifikasi, untuk perumahan tidak ada dan untuk komersial sebesar 20.000 sehingga totalnya 20.000. Kemudian aktivitas lainnya pemicu biayanya adalah halaman yang dicetak. Jumlah unit pemicu biayanya dalam perumahan sebesar 120.000, kemudian untuk komersial sebesar 40.000 sehingga totalnya 160.000. Selanjutnya terdapat total biaya setiap aktivitas departemen penagihan dari sumber daya yang ada. Jadi biayanya sudah diketahui dari pool biaya yang sudah disebutkan tadi, seperti supervisor sebesar 33.600 dolar, kemudian tenaga kerja akun inquiry 173.460 dolar, kemudian tenaga kerja penagihan sebesar 56.250 dolar, kemudian tenaga kerja verifikasi sebesar 11.250 dolar, kemudian kertas 7.320 dolar, kemudian komputer 178.000 dolar, kemudian telekomunikasi 58.500 dolar, kemudian 520 dolar, kemudian tingkat hunian 47.000 dolar, kemudian mesin cetak 55.000 dolar, dan sumber daya lain sebesar 67.100 dolar. Dari pool biaya yang sudah diketahui itu tadi dikalikan dengan aktivitas yang dilakukan untuk per aktivitas seperti dari supervisor melakukan akun inquiry sebesar 40% sehingga biayanya terdapat 13.440 dolar, untuk melakukan aktivitas korespondensi sebesar 10% sehingga biayanya 3.360 dolar, kemudian biaya penagihan melakukan aktivitas penagihan sebesar 30% sehingga biayanya menjadi 10.080 dolar, dan melakukan aktivitas lain-lain dengan 20% sehingga biayanya 6.720 dolar. Begitu seterusnya sampai dengan sumber daya yang terakhir. Kemudian didapati total biaya aktivitas untuk akun inquiry dari semua sumber daya adalah 332.872 dolar. Kemudian untuk aktivitas korespondensi dari semua sumber daya adalah sebesar 32.356 dolar. Kemudian total biaya untuk aktivitas penagihan dari semua sumber daya adalah 153.125 dolar. Kemudian aktivitas verifikasi dari semua sumber daya adalah biayanya 68.425 dolar. Kemudian biaya aktivitas lain-lain untuk semua sumber daya adalah 100.722 dolar.
Selanjutnya langkah yang keempat yaitu menghitung dan menginterpretasikan informasi biaya berdasarkan aktivitas yang baru. Setelah mengumpulkan semua data keuangan dan operasi yang diperlukan, kita dapat menghitung informasi berdasarkan aktivitas yang baru. Pada tabel ini terdapat hasil kunci studi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, yaitu mencari biaya per unit pemicu dengan membagikan total biaya dengan total unit pemicu biayanya, yaitu yang pertama untuk akun inquiry-nya untuk total biaya 332.872 dibagi dengan 25.000 permohonan, sehingga biaya per unit pemicunya adalah 13,31 dolar per permohonan. Kemudian untuk korespondensi, total biayanya adalah 32.356 dolar dibagi dengan 2.800 surat, sehingga biaya per unit pemicu biayanya adalah sebesar 11,55 dolar per surat. Kemudian untuk penagihan, total biayanya adalah 153.125 dibagi dengan total unit pemicunya adalah 160.000 untuk biaya per unit pemicunya, sehingga terdapat 0,95 per halaman cetak. Kemudian untuk aktivitas verifikasi tagihan terdapat total biaya 68.425 dan total unit pemicunya adalah 20.000, sehingga biaya per unit pemicunya adalah 3,42 dolar per akun yang diverifikasi. Kemudian untuk akun aktivitas lain total biayanya adalah 100.722 dolar dibagi dengan 160.000 halaman cetak, sehingga biaya per unit pemicunya adalah 0,629 dolar per halaman cetak. Kemudian dari biaya per unit pemicu tadi kita bisa menghitung biaya per kas pelanggan. Biaya per kas pelanggan didapat dari biaya unit per pemicu dikali jumlah unit pemicu per kas pelanggan. Jadi jumlah unit pemicu dari perumahan dan juga jumlah unit pemicu dari komersil. Yang pertama ada akun inquiry itu dari 13,31 dolar dikali dengan 20.000 permohonan, sehingga biayanya biaya per kas pelanggannya terdapat 266.298 dolar. Kemudian untuk korespondensi untuk perumahan, kemudian untuk komersil 13,31 dolar dikali dengan 5.000 permohonan, sehingga terdapat biaya 66.574 dolar. Kemudian untuk korespondensi, biaya unit per pemicunya ada 11,55 dolar dikali dengan jumlah unit pemicu untuk perumahan 1.800 surat, sehingga terdapat biaya 20.800 dolar. Kemudian untuk komersilnya dari 11,55 dolar dikali dengan 1.000 surat, sehingga biayanya ada 11.556 dolar. Kemudian untuk penagihan akun biaya per unit pemicunya ada 0,95 dengan jumlah unit pemicu pelanggan sebesar 120.000 halaman, sehingga biayanya adalah 114.844 untuk perumahan. Kemudian untuk komersil 0,95 dikali dengan 40.000 halaman, sehingga jumlah biaya per kelas pelanggan komersilnya ada 38.281. Kemudian untuk verifikasi penagihan, di sini hanya terdapat jumlah unit pemicu biaya untuk komersil, sehingga total biayanya adalah 3,42 dolar dikali dengan 20.000 akun, sehingga total biayanya adalah 68.425. Kemudian untuk aktivitas lain untuk kelas pelanggan perumahan yaitu 0,629 dikali dengan 120.000 halaman, sehingga biayanya adalah 75.542 dolar. Kemudian untuk pelanggan komersil, aktivitas lainnya total biayanya adalah 0,629 dolar dikali dengan 40.000 halaman, sehingga total biayanya adalah 25.181 dolar. Kemudian untuk total biaya keseluruhan kelas pelanggan perumahan adalah 477.483 dolar. Kemudian untuk kelas pelanggan komersil total biaya seluruhnya adalah 210.017 dolar. Kemudian biaya per akunnya per kelas pelanggannya adalah dari pelanggan perumahan 477.483 dolar dibagi dengan 1.200 akun, sehingga
biaya per akunnya adalah $3,98. Kemudian untuk pelanggan komersil biaya per akunnya adalah $210.017 dibagi dengan 20.000 akun, sehingga biaya per akunnya adalah $10,5. Kemudian biaya per akun dengan sistem tradisional tadi terdapat $4,58 dan biaya untuk perumahan, kemudian biaya per akun sistem tradisional untuk komersil terdapat $6,88. Kemudian selanjutnya contoh soal. Pusat pelayanan A, T, dan T memiliki 98.000 pelanggan perumahan dan 25.000 pelanggan komersil. Tim ABC mengumpulkan data sebagai berikut. Seperti bisa dilihat pada tabel, dengan biaya dengan sumber daya supervisor, tenaga kerja, akun inquiry, tenaga kerja, penagihan kertas, komputer, telekomunikasi, tingkat hunian, mesin cetak, lain-lain, dengan total biaya $565.920 dengan pool biaya yang sudah ditentukan seperti pada tabel. Kemudian untuk presentase sumber daya yang digunakan dalam aktivitas juga sudah terdapat pada tabel, dan juga jumlah unit pemicu biayanya sudah diketahui pada tabel. Yang ditanyakan adalah manajemen memutuskan tidak mengalokasikan biaya sumber daya lainnya. Yang pertama, buatlah schedule untuk menentukan biaya per unit pemicu bagi setiap aktivitas. Kemudian yang kedua, tentukan biaya berdasarkan aktivitas per akun bagi setiap pelanggan. Kemudian yang pertama adalah jawaban terkait schedule untuk menentukan biaya per unit pemicu biaya bagi setiap aktivitas. Jadi di sini total biaya setiap aktivitas di Departemen Penagihan diketahui dari presentase sumber daya yang digunakan dalam aktivitas dikali dengan biaya per sumber dayanya. Jadi seperti penagihan pada supervisor tadi diketahui sebesar 40%, sehingga 40% dikali dengan 30.500, totalnya adalah 12.200. Kemudian akun inquiry supervisor yang digunakan adalah 35%, sehingga 35% dikali dengan $30.500, sehingga totalnya adalah $10.675. Kemudian untuk aktivitas korespondensi sebesar 8% dikali dengan biaya supervisor $30.500, sehingga terdapat $2.440. Kemudian untuk biaya lain-lain supervisor adalah sebesar 17% dikali dengan biaya supervisor $30.500, sehingga terdapat biaya lain-lain $5.185. Begitu juga dengan sumber daya selanjutnya dikalikan presentase yang digunakan dikalikan dengan biaya dari sumber daya tersebut, sehingga terdapat total biaya per aktivitas seperti penagihan sebesar $160.800. Kemudian akun inquiry total biayanya sebesar $247.392. Kemudian untuk aktivitas korespondensi total biayanya sebesar $31.500. Kemudian untuk verifikasi sebesar $27.800. Kemudian untuk aktivitas lain-lain total biayanya adalah sebesar $39.428. Kemudian untuk soal yang kedua adalah biaya berdasarkan aktivitas per akun dibagi setiap pelanggan. Di sini adalah biaya per unit pemicu dan biaya per akun berdasarkan aktivitas. Dari hasil kunci studi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas tadi terdapat total biaya sebesar akun inquiry sebesar $247.392. Kemudian korespondensi total biayanya sebesar $31.500. Kemudian penagihan sebesar $160.800 dan verifikasi tagihan sebesar $27.800. Untuk menghitung biaya per unit pemicunya adalah dengan membagi total biaya per aktivitas dibagi dengan total pemicu biaya. Yang pertama, akun inquiry $247.392 dibagi dengan 17.300 permohonan, sehingga biaya per unit pemicunya adalah $14,30. Kemudian untuk korespondensi total biayanya $31.500 dibagi dengan 4.460 surat, biaya per unit pemicunya adalah $7,06. Kemudian untuk penagihan $160.800 dibagi dengan
2.426.000 baris, sehingga biaya per unit pemicunya adalah $0,06. Kemudian verifikasi tagihan sebesar 27.800 dibagi dengan 61.500 akun yang diverifikasi, sehingga biaya per unit pemicunya adalah $0,45. Kemudian biaya per kas pelanggannya dihitung dari biaya per unit pemicu dikali dengan jumlah unit pemicu biaya dari kelas pelanggan, yaitu dari kelas pelanggan perumahan dan juga kelas pelanggan komersil. Untuk akun inquiry, untuk kelas pelanggan biayanya adalah sebesar 140.141, kemudian untuk kelas pelanggan komersial sebesar $107.251. Kemudian untuk korespondensi sebesar kelas pelanggan sebesar $13.843. Kemudian untuk kelas komersil korespondensinya sebesar $17.657. Kemudian untuk penagihan akun pada kelas pelanggan perumahan biayanya sebesar $77.948, dan untuk kelas pelanggan komersil biayanya sebesar $82.852. Kemudian untuk verifikasi penagihannya biaya untuk kelas pelanggan perumahan sebesar $22.150, dan untuk kelas pelanggan komersil biayanya sebesar $5.650. Kemudian untuk total biayanya sebesar dari kelas pelanggan perumahan total biayanya ada $254.081, dan untuk total biaya pelanggan komersilnya sebesar $213.411, dan jumlah akun untuk pelanggan komersilnya adalah 98.000, sehingga biaya per akunnya sebesar $2,59. Kemudian untuk pelanggan komersil jumlah akunnya ada 25.000, sehingga biaya per akunnya sebesar $8,54.